Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Maria Rosa, dosen Prodi Mars UNY yang tentunya akan menjelaskan bagaimana mengajukan ethical clearance pada Komisi Etik Penelitian menggunakan sistem informasi manajemen etik kesehatan. Dan tentunya saya berharap para peneliti ataupun mahasiswa yang akan mengajukan dapat terbantu dengan informasi yang saya berikan. Karena seringkali saya mendengar banyak hambatan-hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa dalam pengajuan etik penelitian ini. Insya Allah video ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan bagi mahasiswa sekalian. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan langsung ke sistemnya, yaitu menggunakan sistem informasi manajemen kesehatan, yaitu menggunakan web. Bapak Ibu dapat mengakses ke webnya Sistem Informasi Manajemen Etik Penelitian Kesehatan atau ke sini sim/epk.kepken.kemkes.go.id. Nah, tahap pertama untuk melakukan ethical clearance yaitu melakukan pendaftaran penelitian atau pendaftaran kita sebagai peneliti. Nah, di sini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sistemnya, kemudian daftar peneliti. Nah, di sini saya akan coba masukkan nama saya. Ini contohnya nama Muftisari yang akan saya masukkan. Muftisari sebagai contoh ya. Muftisari Rohman. Kemudian masukkan nomor KTP-nya. Kemudian alamatnya. Ini dimunculkan semua. Oke, provinsi. Untuk Jogja, dia sebutnya daerah istimewa saja, tidak ada tulisan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian nanti di sini termasuk kota Jogja. Masukkan misalnya emailnya, masuk ke email. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian nanti di sini kita minta simpan. Jadi kalau emailnya sudah pernah dipakai, dia tidak akan bisa masuk email. Nanti dia katakan email sudah terdaftar, jadi tidak bisa dianggap gagal. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, kalau berhasil, dia akan seperti ini. Dia akan memunculkan username dan password yang akan kita gunakan untuk melakukan login. Jadi, mohon
Bapak Ibu serta mahasiswa sekalian, kalau sudah mendapatkan username dan password ini, kalau perlu difoto begitu ya, difoto. Nah, kemudian masuk ke login. Nah, pada saat login di sini munculkan tadi angka yang telah diberikan oleh sistem, yaitu tadi misalnya ini. Oke, passwordnya. Oke, nah perannya sebagai peneliti. Langsung login. Nah, kalau sudah login, ini akan tertera seperti ini. Akan terbuka dashboard sistem informasi penelitian kesehatan. Dashboard ini menunya ada menu untuk pengajuan, kemudian menu protokol. Nah, nanti di sini ada protokol apa saja yang kita ajukan. Nanti sudah terdaftar ya. Misalnya kita pernah melakukan pendaftaran ethical clearance, sehingga protokol kita yang sudah diajukan ke EPK sudah ada berapa. Nah, di sini belum pernah mengajukan, berarti masih kosong. Kemudian melakukan self assessment protokol, kemudian nanti akan dapat hasil telaah dari penelaah atau reviewer. Nah, kalau kita nanti diminta untuk memperbaiki protokol kita, karena bisa jadi dari hasil review ternyata perlu ada protokol yang diperbaiki. Nah, kita perbaiki, di-upload lagi di sini. Nah, kemudian untuk Monef ini juga sudah tersedia, dan desiminasi hasil ini juga sudah tersedia, dan apabila dari hasil review kita diminta untuk melakukan full board atau ada konfirmasi dalam bentuk rapat dengan semua reviewer, nah nanti akan diberitahukan di sini. Nah, kemudian progres protokolnya sampai sejauh mana, misalnya kita ingin tahu sekarang posisinya protokol kita sudah disetujui kah, sudah munculkah ethical clearance-nya dan sebagainya. Nah, ini di sini di progres protokol. Baik, kita sekarang lihat satu persatu di dashboard-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan mengajukan. Nah, ini sistemnya memang agak lama karena sistem ini dipergunakan oleh seluruh peneliti di Indonesia, sehingga karena sistemnya semua masuk, memang dia akan agak lambat. Nah, makanya untuk internet harus on terus. Nah, di sini dalam pengajuan, nah di sini sudah kelihatan dalam pengajuan kaji etik protokol kesehatan, kita mulai dengan tambah baris. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan pengajuan kaji etiknya. Misalnya, nah sekarang KEPK-nya atau komisi etiknya yang akan kita masukkan, yang akan kita pilih untuk kita ajukan ke komisi etik mana, kita tinggal memilih. Di sini sudah ada banyak sekali komisi etik di seluruh Indonesia. Nah, tentunya kita mencoba mencari yang terdekat. Nah, sebagai contoh ini saya di KEPK UMY, ya, misalnya KEPK UMY, FKIK. KEPK Fakultas Kedokteran rumah sakit juga pada dasarnya punya KEPK. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tinggal memilih saja KEPK-nya, kemudian nanti masukkan
nama banknya, nomor rekeningnya, pemilik rekeningnya, semua. Kemudian masukkan judul penelitiannya apa. Nah, di sini apabila judul penelitiannya, jenis penelitiannya, apakah intervensi atau uji klinik, tentukan. Kemudian pengusulnya dari mana, internal di universitas sendiri atau dari luar. Kemudian jenis lembaganya apakah pendidikan, litbang atau rumah sakit. Nah, di sini mohon semua diklik dan posisi kita sebagai apa? Mahasiswa kah dia, dosen kah, atau peneliti atau yang lainnya, dan strata pendidikannya. Baru nanti dimasukkan judul penelitiannya. Tolong tuliskan dengan benar judul penelitiannya. Kemudian nanti di sini muncul begitu ya judul penelitiannya, kemudian nanti yang jadi ketuanya siapa, nomor teleponnya berapa, anggotanya berapa. Nah, kalau ada anggotanya lebih dari satu, mohon ditambahkan. Seperti itu, semua diisi, nanti setelah diisi langsung simpan. Nah, ada surat-surat yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu, yaitu surat pengantar. Nah, tolong surat pengantar untuk uji etik ini, tolong tuliskan nomor suratnya berapa, kemudian tertanggalnya berapa, baru upload file surat pengantarnya. Itu yang pertama. Jadi ada surat pengantar yang harus diselesaikan. Kemudian berikutnya ada bukti bayar. Jadi kalau kita akan mengajukan etik, itu harus bayar dahulu. Nah, tolong bukti bayarnya itu ditulis, nomor bukti bayarnya berapa, tanggal berapa bayarnya, kemudian bukti bayarnya tolong diupload. Nah, di sini bagi mahasiswa yang S1 ternyata di komisi etik di kita ini tidak perlu membayar lagi. Jadi mereka tinggal mengupload kartu mahasiswanya saja. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah terisi semua, baru nanti lanjut ke protokol. Jadi simpan. Nah, kalau sudah simpan, lanjut ke protokol. Seperti itu. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk mengisi protokol. Saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih banyak.